Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas reguler khusus Prodi Mesin akan memaparkan tentang sistem mekanikal pada hewan. Sebelumnya, perkenalkan saya Hani Fitria Silistami dan rekan saya Muhammad Kafi dan yang akan membawakan atau memaparkan materi ini. Ya. Mengapa kita perlu mempelajari hewan? Pertama, hewan memberikan inspirasi bagi manusia. Bisa melalui inspirasi melalui perkembangan teknologi. Terus alasan kedua, hewan merupakan karakteristik yang sempurna untuk ditiru dan dijadikan objek penelitian bagi manusia bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya itu adanya uji coba suatu obat atau suatu skincare itu pada hewan kelinci atau tikus. Yang ketiga itu alasannya hewan pendamping hidup manusia atau biasanya kita sebut hewan piaraan. Ya, jadi di sini ada mechanical system atau sistem mekanik lah gitu ya. Di sini ada mekanika. Nah, di sini nih dari sini ke sini mekanika elastis, di sini ada mekanika elastis, mekanika kuantum, mekanika benda tegar, mekanika tubuh yang dapat dideformasi, mekanika fluida. Dari mekanika benda tegar ke sini nih ke statik, terus ke dinamik, kinematik, terus ke kinetik. Nah, gitu. Nah, selanjutnya gaya dan gerak. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang gaya dan gerak. Nah, di sini itu yang gambar pertama sebelah kiri atas itu perbandingannya sama ya, kanan dan kiri 300 Newton banding 300 Newton, yang artinya gaya itu seimbang. Yang bawahnya yang ke kiri 400, yang ke kanan 300, yang artinya lebih besar ke kiri. Kekuatan tidak seimbang itu ketika gaya total yang bekerja pada suatu benda tidak nol. Gaya yang bekerja pada benda adalah gaya yang tidak seimbang. Gaya yang tidak seimbang menyebabkan benda mengubah gerakannya atau mempercepat. Oke, jadi selanjutnya adalah gaya yang tidak seimbang nih, seperti ini nih. Nih ya, dalam gerakan ini, bumi terus-menerus mengubah arah kecepatan linearnya. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa planet mengalami percepatan dan berputar mengelilingi matahari. Menurut hukum gerak Newton, diperlukan gaya yang disebut gaya sentripetal. Gaya sentripetal dan percepatan bumi memiliki arah yang sama selalu menuju pusat orbit. Ini jadi pusat orbit ini ya. Tuh, ini ngelilingin matahari dia. Nah, selanjutnya inian burung. Gambar burung kayak gini nih. Burung lagi terjun ke arah bawah kayak gini nih. Kalau itu gaya gesek udara lebih kecil daripada gaya berat. Soalnya nih dia lagi nupik dari atas ke bawah kayak gini nih. Ngelawan gaya gesek gravitasi bumi lah ya. Nah, kalau yang ini, mana sih namanya? Yang ini nih, orang lagi ngedorong sama ngenarik ya. Nah, kalau dari sini, gaya dorong, daya dorong gesekannya itu lebih kecil daripada gaya tarik tuh. Nih, yang ini dorong nih, menarik nih. Yang ini gaya gesekannya lebih kecil, yang ini gaya gesekannya lebih besar. Kalau yang ini, yang orang lagi narik, ini troli nih yang ada bebannya. Masa yang ditarik lebih besar daripada gaya gaya yang ia tarik. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya
Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis gerak. Nah, yang sebelah kiri itu ada lingkaran sebelah kiri atas itu gerak rotasi murni. Yang dimaksud gerak rotasi murni itu ketika setiap partikel pada benda bergerak dalam lingkaran yang pusatnya terletak pada garis lurus yang disebut sumbu rotasi. Sumbu rotasi ini yang di tengah, tengah ke pinggir lingkaran. Nah, rotasi murni eh, rotasi murni tambah rotasi murni itu akan menjadi bergulir, gaya bergulir yang mempunyai rumus kecepatan dalam satuan sentimeter sama dengan omega kali R, itu jari-jari. Titik yang bersentuhan dengan tanah adalah yang tidak bergerak sehubungan dengan tanah. Nah, gerakan ini dibagi lagi menjadi dua. Pertama itu gerak translasi, yang kedua itu rotasi terhadap sumbu A. Lalu di gerakan ini, gerakan itu berubah menjadi interaksi. Nah, interaksi itu dalam bentuk gravitasi, pemulihan elastis, terus kontak dan tensi. Lanjut. Nah, di sini ada gerakan hewan. Saat otot berkontraksi, mereka menghasilkan gerakan. Nah, di sini di antara lain ada gerakan tidak disengaja, sadar dan tidak sadar, atau lokomotor sistem. Nah, di bawah lokomotor sistem ini ada yang namanya invertebrata dengan tidak kerangka luar, arthropoda, echinodermata, sama vertebrata. Nah, ini nih. Jadi ini adalah sistemnya nih kayak gini. Oke. Selanjutnya. Lanjut, contoh ya dari gerak yang tidak disengaja itu terjadi pada ikan. Nah, pada organ dalamnya, contohnya ada detak jantung pada ikan itu otot jantungnya itu bergerak secara tidak sengaja. Lalu ada gerakan sengaja atau yang disebut dengan sistem lokomotor. Itu terjadi pada kanguru dan monyet saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi otot pada kaki, pada tangan itu bergerak secara sengaja karena perintah dari otak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Next. Nah, kalau di sini ada sistem lokomotor pada invertebrata tanpa exoskeleton atau hewan tanpa tulang belakang dan kerangka luar. Nah, di sini ada kayak cumi-cumi ya gambarnya ya contohnya. Nah, kalau untuk otot merupakan bagian dari dinding tubuh. Dengan mengkontraksinya, bentuk hewan berubah dan bisa bergerak. Nah, kalau pada saat gambar contoh ini nih, saat otot cumi-cumi mengendur, air masuk ke dalam tubuh. Nah, ini masuk ke dalam tubuh nih, ini yang warna biru-biru itu air ya. Nah, jadi ketika otot berkontraksi mengeluarkan air, ini airnya keluar ya. Hewan itu terdorong ke belakang. Jadi dia bergerak gitu tuh bergerak ke sana. Oke, next. Selanjutnya ada sistem lokomotor pada arthropoda. Arthropoda itu hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku atau bersegmen. Itu ada pada kupu-kupu. Otot-otot mereka terhubung ke sisi internal eksoskeleton yang diartikulasikan. Ini ya gambar jelasnya otot-otot dari kupu-kupu itu ada di sini. Nah, ketika otot-otot ini berkontraksi, mereka menarik bagian-bagian dari eksoskeleton, memungkinkan hewan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini tengah ini otot-otot, yang ini yang di mana? Yang di sayapnya itu bagian itu ya dari eksoskeleton. Eksoskeleton ini ada di bagian sayapnya. Oke, next. Oke, di sini ada sistem lokomotor pada echinodermata
atau hewan laut tanpa tulang belakang yang kulitnya berduri, berbentuk simetri, radial, lazimnya pentameral atau terbagi 5. Ini ada otot-otot mereka berhubung dengan sistem tabung dan ampula atau kantung penuh air yang dikenal sebagai sistem ambulakral. Nah, jadi di sini ada contoh bintang laut ya. Jadi di sini tuh dia bentuknya kayak ada banyak duri-duri gitu. Nah, di sini adalah kaki tabung nih. Ini jadi sini nih kaki tabungan yang bentuk ini. Tekanan pada ampula mendorong kaki tabung keluar dari tubuh hewan. 2, bintang laut bergerak. Nah, jadi ini bergerak ke arah belah sana. Nah. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ada sistem lokomotor pada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, ini otot-otot mereka berlabuh ke bagian kerangka internal. Jadi otot-ototnya itu berkontraksi dan menarik tulang anggota badan gerak, begitu juga hewan. Jadi saat otot-otot itu berkontraksi, dia menarik tulang-tulang yang ada di ruas-ruas sayap hewan. Ini contoh hewannya ini ya, burungnya. Jadi saat otot-otot itu berkontraksi, dia menarik tulang pada sayap yang menyebabkan sayap itu bisa mengepak dan bisa hewan tersebut bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Next. Kesamaan mekanis hewan. Di sini ada kesamaan geometris. 2 bentuk geometris serupa jika salah satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua dimensi panjang dengan faktor yang sama. Misalnya, sebuah segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 cm secara geometris sebangun dengan segitiga dengan sisi 6, 8, dan 10 cm. Bayangkan dua hewan yang secara geometris mirip satu sama lain. Satu model setengah skala yang tepat dari yang lain. Yang lebih besar 2 kali lebih kecil dan memiliki 2 kali keliling sehingga memiliki ini nih, apa sih namanya? Luas permukaannya jadi 2 kali 2 sampai dengan 4 kali luas permukaan. Panjangnya jadi 2 kali gitu. Nah, ini lebarnya 2 kali dan tingginya 2 kali dari yang lebih kecil. Jadi memiliki misalnya kayak gini nih, 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 8 kali volumenya, dan jika hewan terbuat dari bahan yang sama 8 kali masanya. Nah, terus secara lebih umum hewan atau objek lain yang serupa secara geometris memiliki luas yang sebanding dengan panjang dan volume yang sebanding dengan panjang. Dan jika mereka terbuat dari bahan yang sama, mereka memiliki massa yang juga sebanding dengan panjang. Ini menyiratkan bahwa panjang sebanding dengan massa dan luas terhadap massa. Next. Ini selanjutnya kesamaan geometris ya. Jadi pesawat atau transportasi udara sekarang ini terinspirasi dari sayapnya itu dari burung elang dan bentuk badan pesawatnya itu dari ikan hiu. Next. Nah, di sini ada kesamaan dinamis. Singa jauh lebih besar daripada kucing domestik dan mengambil langkah lebih sedikit per detik. Tetapi selain itu, gerakan singa yang berlari sangat mirip dengan kucing yang berlari. Salmon besar memukuli ekornya pada frekuensi yang lebih rendah daripada ikan kecil, tetapi mungkin meninggalkan pola pusaran yang serupa di belakangnya. Konsep kesamaan dinamis akan membantu kita dalam perbandingan seperti ini dan akan memungkinkan kita untuk membuat generalisasi tentang pergerakan hewan dengan ukuran berbeda. 2 bentuk geometris serupa jika salah satu dapat dibuat identik dengan yang
lain dengan mengalihkan semua panjang beberapa faktor dengan perluasan dari jenis pemikiran yang sama, dua gerakan adalah serupa secara dinamis jika satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua panjang dengan faktor. Sepanjang waktu dengan faktor dan semua gaya dengan faktor, sebagai contoh gerakan yang serupa secara dinamis, pikirkan dua bandul dengan panjang berbeda yang berayun melalui sudut yang sama. Nah, di sini ada rumusnya ya. Bisa dilihat sendiri rumusnya. Jadi rasio massa sama dengan rasio. Jadi rasio rasio massa, rasio force dikali rasio lex dibagi jadi rasio 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 massa sama dengan rasio gaya dikali rasio panjang dibagi rasio dari kecepatan pangkat 2. Nah, jadi seperti itu yang dijelaskan oleh Hani tadi. Ya. Nah, ini memberitahu kita bahwa untuk dua gerakan menjadi serupa secara dinamis, kondisi berikut harus dipenuhi. Nah, misalkan M1 dan M2 masanya sesuai, itu kan biar jadinya V1 sama V2 memiliki kecepatan, jadi kecepatannya sesuai. Jadi massa sama dengan kecepatannya gitu. Jadi F1-nya didapatkan F1 sama F2-nya juga sama. Nah, ini jika diartikan dalam rumus ini, M1 kali V1 pangkat 2 per F1 kali L. L itu panjangnya. Next. Kesamaan elastis dan tegangan. Hewan dan tumbuhan dengan ukuran yang berbeda harus dibangun sedemikian rupa untuk berubah bentuk di bawah gravitasi dengan cara yang serupa secara geometris. Gravitasi harus menyebabkan ketegangan yang sama di bagian tubuh mereka yang sesuai. Nah, jadi di sini ada contoh burung ya. Jadi seperti ini. Contohnya adalah burung. Oke. Next. Lalu kemiripan elastis. Sebagai contoh, cabang yang panjang ini membengkok secara elastis karena beratnya sendiri. Mereka menekan ujungnya sebesar H. H itu ini ya, apa namanya, tingginya. Teori kesamaan elastis memprediksi bahwa cabang dengan ukuran yang berbeda akan memiliki nilai apa namanya, H per I-nya yang sama. Teori ini menarik untuk pohon. Gravitasi adalah salah satu kekuatan utama yang harus mereka tahan. Lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan cabang yang tipis daripada menumbuhkan cabang yang tebal dengan panjang yang sama. Tetapi cabang yang terlalu tipis akan menekuk sedemikian rupa sehingga daunnya tidak diposisikan dengan baik untuk menentukan sinar matahari. Pada gambar 4.6 yang ada hewan ini, imajiner berkaki satu yang akan membantu kita mengetahui bahwa bagaimana kemiripan mungkin terjadi. Sebuah gaya vertikal yang sama dengan berat hewan. Berat hewan itu didapatkan M kali G bekerja pada kaki, mengarahkan MGL sin tentang sendi di tengah kaki. Otot memiliki luas penampang A dan memiliki lengan momen R terhadap sendi jadi ketika otot memberikan tegangan gayanya adalah A dan momen terhadap sendi adalah AOR. Nah, ini ya rumusnya dari momen tentang sendi. Next. Oke. Jadi selanjutnya adalah kesamaan tegangan. Jika hewan dengan ukuran berbeda secara geometris serupa, A akan sebanding dengan massa tubuh 2/3
I dan R akan sebanding dengan massa tubuh 1/3. Dan sin theta dan theta akan konstan tekanan pada gajah dengan berat 3.000 kg akan 10 kali lebih tinggi daripada kelinci 3 kg. Pada gambar 4.6, diagram A, hewan darat digambarkan hanya memiliki satu kaki. Dan B, hewan terbang terlihat dari depan. Diagram ini digunakan dalam diskusi tentang tekanan pada tulang dan otot hewan dengan ukuran berbeda. Oke, next. Gaya pada MG bisa dilihat di 4.6 memiliki komponen aksial MG cos sepanjang tulang tungkai bawah dan komponen transversal MG sin pada sudut siku-siku. Komponen aksial menekan tulang sepanjang-panjangnya dan komponen transversal menekuknya. Komponen gaya transversal pada gambar 4.6a memberikan momen lentur pada tulang tungkai bawah yang meningkat dari 0 pada ujung distal tulang ke nilai maksimum MGL sin theta dekat dengan sendi. Tegangan puncak pada penampang balok bengkok adalah momen lentur atau modulus bagian. Modulus penampang adalah besaran yang bergantung pada diameter dan bentuk penampang. Dengan demikian, tegangan puncak pada tulang sebanding dengan MGL dibagi D3. Jika hewan dengan ukuran berbeda secara geometris mirip satu sama lain, L dan D akan keduanya proporsional. Next.